Integrasi pegaraman. Kebutuhan garam nasional mencapai 4 juta ton per tahun yang terdiri atas 1,5 juta ton untuk kebutuhan konsumsi dan 2,5 juta ton untuk kebutuhan industri. Diperkirakan kebutuhan ini akan terus meningkat setiap tahunnya. Kebutuhan garam nasional ini harus memenuhi persyaratan kualitas dan adanya jaminan pasokan. Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2016 melalui Pugar telah meluncurkan program integrasi pegaraman atau biasa dikenal dengan corporate farming. Program ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan menurunkan biaya produksi. Integrasi pegaraman adalah penyatuan tempat dan proses produksi garam dalam satu kesatuan hamparan yang utuh dengan batas minimal seluas 15 hektar. Integrasi pegaraman dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu 1. Penataan komposisi meja kristalisasi, 2. Tata kelola tanah, 3. Tata kelola air, dan 4. Tata kelola panen. 1. Penataan komposisi meja kristalisasi. Lahan garam petambak yang awalnya sempit dan dikelola sendiri-sendiri akan disatukan, baik tempat maupun proses produksinya dalam satu kesatuan hamparan yang utuh dengan batas minimal seluas 15 hektar. Selanjutnya, lahan tersebut didesain dengan komposisi meja kristalisasi 1:6 dibanding dengan kolam-kolam lainnya. 2. Tata kelola tanah. Tata kelola tanah dilakukan dengan cara mengolah tanah pada meja kristalisasi sebelum digunakan untuk produksi garam dengan tahapan 1. Melakukan kesap dan guluk pertama, yaitu untuk menghilangkan oksida besi pada tanah. Kesap dan guluk pertama dilakukan pada meja tanah yang konsentrasi airnya 3-6 derajat baume ke meja kristalisasi. Selanjutnya, tanah dipadatkan dan dijemur. 2. Melakukan kesap dan guluk kedua, yaitu untuk menghilangkan kalsium karbonat pada tanah. Kesap dan guluk kedua dilakukan pada meja tanah yang konsentrasi airnya 10-13 derajat baume ke meja kristalisasi. Selanjutnya, tanah dipadatkan dan dijemur. 3. Melakukan kesap dan guluk penghabisan, yaitu untuk menghilangkan kalsium sulfat pada tanah. Kesap dan guluk penghabisan dilakukan pada meja tanah yang konsentrasi airnya 18-23 derajat baume ke meja kristalisasi. Selanjutnya, tanah dipadatkan dan dijemur. Meja tanah yang sudah mengalami proses kesap dan guluk penghabisan segera dipasang geomembran atau HDPE. Apabila sudah terpasang, segera diisi air dari meja di atasnya yang konsentrasinya 25 derajat baume, lepas air tua atau LAT, dan selanjutnya akan terjadi kristal garam. 3. Tata kelola air. Tata kelola air dilakukan dengan cara memasukkan air laut ke kolam penampungan air laut atau bozem, yang pada umumnya air laut berada pada 2-3 derajat baume. Selanjutnya, memasukkan air laut ke kolam peminihan pada kondisi air laut 3-22 derajat baume. Jika air laut telah mencapai 23-24 derajat baume, segera masukkan ke kolam penampungan air tua atau brine tank. Air dalam kolam penampungan air tua atau brine tank ini selanjutnya siap dialirkan ke meja kristalisasi. Pada saat melakukan kristalisasi, diperlukan kedisiplinan untuk menjaga air laut berada pada posisi 25-28,5 derajat baume. 4. Tata kelola panen. Tata kelola panen dilakukan dengan cara memanen kristal garam yang telah berumur minimal 10 hari dan selanjutnya kristal garam tersebut ditiriskan selama 5 hari sebelum dimasukkan ke gudang garam nasional. Kedisiplinan dan komitmen petambak garam diperlukan dalam metode integrasi pegaraman ini guna meningkatkan produktivitas dan kualitas untuk memenuhi kebutuhan garam nasional.